Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun kita berada. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kembali kita mengulang pujian ini dengan penuh pengertian. Tuhan, selidiki hatiku. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami. Kami mau setia Tuhan.
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan, setiap persembahan pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan kami, menguduskan umat-umat-Mu, sehingga setiap persembahan pujian yang kami naikkan semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengingat kembali akan kasih-Mu, mengingat kembali akan kebaikan-Mu, sehingga masalah yang menghimpit kami Tuhan, pencobaan yang menghimpit kami tidak membuat kami undur Tuhan, tetapi kembali kami mau mengingat lagi Tuhan akan kasih kami yang mula-mula Tuhan. Kami mau lagi Tuhan setia kepadamu, mengasihi-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Kami siap menaikkan pujian kami Tuhan. Lingkupi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk. Kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Amin. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Jalan hidup orang benar, jemaat Tuhan silakan bagi berdiri. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, haleluya, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila
puji nama Tuhan. Jemaat masih bagi berdiri, kita naikkan pujian dalam namanya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Kebenaran yang bebaskan. Makasih Tuhan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesusnya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat silakan duduk, kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin bisa ada saat ini Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, keadaan semakin tidak baik Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membukakan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menguatkan kami Tuhan. Dapat menguatkan kami untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Pencobaan yang kami hadapi Tuhan tidak membawa kami undur Tuhan, tetapi semakin lagi Tuhan kami giat mengikuti akan Engkau Tuhan. Menjaga hati kami, menjaga hidup kami, menjaga pemikiran kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan, setiap kata dari bibir kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menguatkan umat-umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sedang bersedih Tuhan, Kau berikan sukacita daripada-Mu Tuhan, yang butuhkan pertolongan Tuhan, yang bukakan jalan Tuhan, yang sedang bimbang Tuhan, Kau yang berikan pengertian apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus, sehingga kami tetap dalam kehendak-Mu Tuhan, tetap dalam maunya Engkau Tuhan. Berkasih karunialah lagi Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima firman-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih, kemenangan kami adalah Engkau Tuhan, karena hanyalah Engkau satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terpuji dan terangkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara jemaat Batra yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi kita semua, selamat beribadah. Pagi hari ini kita akan melihat pembacaan-pembacaan dalam firman Tuhan soal peluang. Nah, berbicara peluang, banyak sekali kita memiliki kesempatan, punya peluang untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk memperoleh, ada kesempatan. Tapi banyak kali kita tidak menggunakannya, kita tidak memanfaatkannya, kita tidak mau mencapainya, meraihnya. Nah, peluang ini merupakan satu keadaan di mana kita mendapat kesempatan, dan itu tidak dua kali. Kadang-kadang peluang itu, kesempatan itu hanya satu kali. Jadi di sanalah kita harus menggunakan kesempatan itu, sehingga kita dapat melihat bahwa peluang itu kita harus jeli dan dapat mencapainya. Kadang-kadang Tuhan menyediakan, kita yang malas, kita tidak mau
meraihnya, kita tidak mau mencapainya karena ada penghalang-penghalang, ada hal-hal yang menghalangi, atau ada sesuatu yang mungkin bagi kita, tidak mungkinlah saya bisa dapatkan itu. Nah, secepat dan tanggap memperdapatkan peluang sekecil apapun. Makanya orang Yunani itu sangat menghargai peluang, karena ada tradisi mereka bahwa peluang itu adalah sebuah dewa peluang. Saudara bayangkan ya. Makanya orang Yunani itu kalau ada peluang, mereka dengan cepat, dengan jeli dan dengan tanggap, mereka mau mengambil resiko untuk mendapatkan peluang itu. Nah, mereka sebut dewa itu adalah dewa peluang. Nah, ini yang mungkin kita sering lihat, pendek, botak, digambarkan ya. Ini dewa peluang. Terus ada jambul di atas, rambut di atas. Nah, saking licinnya, dia ini susah ditangkap. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Jadi di mana dia sering lewat, di mana dia mau jalan, disitulah mereka menunggu untuk menangkap dia, harus dengan cepat. Karena kesempatan itu ya kalau tidak mereka dapat berarti mereka kecewa. Nah, itulah kepercayaan mereka ya. Jadi dewa peluang ini mereka selalu cari-cari dan tunggu-tunggu untuk memperolehnya. Jadi kalau bilang peluang, mereka begitu menghargai. Sekecil apapun ya, kita dapat melihat, dan banyak di situ juga jadi pelajaran buat kita. Nah, ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa kesempatan atau peluang itu bisa hilang secepat mungkin kalau kita tidak mengerjakannya, memperolehnya. Kalau kita tidak jalani, karena kita harus bersiap untuk keadaan apapun untuk meraih peluang itu ya. Nah, ada contoh di dalam 1 Samuel 17 di mana kita melihat bahwa seorang Daud sebenarnya tidak punya peluang untuk bisa mengalahkan Goliat. Dari kriteria sudah kalah ya. Karena kalau kita lihat ketika dihitung tinggi Goliat, 1 Samuel pasal 17, orang Filistin mengumpulkan ayat 1, tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efasdamim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Jadi kira-kira 6 meteran lah dia ya. Lebih, hampir 7 kalau nggak salah. 5 atau. Nah, kita lihat sedangkan Daud ini kecil dan bukan tentara. Tapi dia melihat ini orang ini, dia tidak menghargai saya punya Allah. Nah, peluang inilah yang
Daud melihat sehingga dia mengambil kesempatan ini, tapi kita yakin bersama bahwa dia bukan menggunakan kekuatannya sendiri, karena kekuatan sendiri tidak akan mampu, karena kriteria sudah tidak sesuai. Kalau orang mau berantem itu ditinju, itu punya kelas, timbangan harus sama, ada ukurannya. Nah, Daud ini tidak imbang sebenarnya, tapi di sana dia lihat bahwa Tuhannya besar. Kalau mendengar cerita-ceritanya bahwa dia biasa membunuh singa-singa yang mau mengambil dombanya. Pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari padang gurun ketika menjaga dombanya, walaupun dia bukan tentara. Dan dia yakin sekali bahwa dia mampu mengalahkan orang ini bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, aku datang dengan kekuatan Tuhan. Nah, kita orang percaya ketika kita melihat kesempatan-kesempatan dalam berbisnis, ingat, kita harus memakai kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan ini, banyak kali kita ini mau menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, walaupun itu ada peluang. Kita lupa bahwa peluang itu tidak dapat kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya dikatakan kita harus mengambil sebuah peluang untuk mendapatkan dengan kekuatan Tuhan. Apa saja yang saudara melihat ada kesempatan. Nah, kita ini lagi diperhadapkan dengan peluang, saudara-saudara ya. Ada seorang ibu mempercayakan tanahnya 3 hektar. Nah, ini peluang, saudara-saudara ya. Apakah kita dapat mengambilnya dan melaksanakannya untuk satu tujuan yang baik tentunya, bukan untuk memperoleh dan tidak menggunakannya. Nah, disinilah kita lihat bahwa banyak orang percaya tidak memperoleh berkat Tuhan ketika Tuhan percayakan peluang baginya. Dia tidak percaya karena dia merasa tidak mampu. Memperoleh rumah tidak mungkin lah, Pak. Saya kan orang nggak mampu. Daud tidak pernah melihat kekurangannya. Dia tahu dia dari segi fisik sudah kalah, tapi dia percaya ada Tuhan yang mampu, sehingga peluang ini, karena dia bertanya-tanya, kenapa tidak ada orang yang apa hadiahnya? Jadi raja nanti dikasih putri raja katanya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya bahwa Daud melihat sebuah peluang di mana orang yang tidak percaya Tuhan ini sudah menghinakan umat-umat Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, mungkin kita dari latar belakang bukan orang berpendidikan, atau mungkin ya kita tidak kaya-kaya banget, berhadapan dengan orang-orang. Nah, ini kesaksian saudara-saudara ya. Kemarin si Dion, saudara tahu Dion kan? Dia itu nggak S1. Tapi dia selalu komunikasi dengan kita untuk bagaimana Tuhan bisa mengangkat kita untuk jadi berkat di tengah-tengah sebenarnya tidak ada peluang. Dia orang daerah. Tapi kemarin dia cerita, dia berkesempatan dipercayakan sebagai kepala cabang Trakindo. Saya diam-diam aja karena saya nggak mau dia sombong ya. Dan kalau melihat keadaan kecil, orangnya diam kalau nggak ditanyain, ya kan? Nggak pernah mau cerita-cerita, tapi selalu dia berkata bahwa Tuhan mempercayakan dia ini. Tuhan punya kasih karunia, ada peluang. Nah, jadi ketika dia dicek, dia punya arsip,
tentang ya bagaimana tujuannya dia bekerja. Kaget ini yang interview dia ya. Ternyata kamu menulis di sini kamu tidak mau jadi pimpinan. Dia tulis saya tidak mau jadi pimpinan. Tapi puji Tuhan, Tuhan percayakan. Nah, itulah peluang di mana kita mengambilnya dengan tindakan ada Tuhan yang mengerjakan. Peluang apapun yang diberikan oleh keadaan situasi ini, jangan takut. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberikan kita kemampuan, asalkan kita setia. Bagaimana kita mau mampu kalau kita tidak taat sama Tuhan? Bagaimana peluang-peluang itu ada tapi lepas, tidak berhasil, tidak sukses. Kenapa? Kita menggunakan kekuatan kita. Kita tidak memakai Tuhan sebagai pelopor dari semua usaha bisnis kita. Walaupun besar peluangnya. Daud, dia tahu dia tidak mampu melawan Goliat, tapi dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut. Nah, jadi semakin kecil peluang, saudara-saudara, semakin besar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi itu yang saudara pegang. Kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Kalau bukan Tuhan. Makanya kita kadang-kadang cepat sombong. Kadang-kadang kita cepat bangga. Padahal mau ini, mau itu, mau ini. Padahal kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi semakin tidak ada peluang, kesempatan, tidak mungkin. Justru di situ Tuhan bekerja. Satu lagi, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, di mana pasukan Gideon, itulah, kalau cara Tuhan itu selalu dari yang tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Disitulah letak di mana Tuhan menunjukkan kuasanya. Nah, ini mengajar kita sebenarnya. Jemaat Batra, jangan memakai pikiranmu untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pakai otakmu, jangan pakai kekuatan kemampuan. Datang sama Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan berikan, memberikan kita sebuah kesempatan, sebenarnya Dia tahu bahwa kita itu mampu, Dia yang memampukan. Tapi kadang-kadang kita sudah terpuruk dengan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nggak mungkin lah Pak. Ya sudahlah. Nggak jadi. Ya. Kita tidak akan memperoleh berkat itu. Nah, pasukan Gideon ini, saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa mereka menghadapi musuh yang, kalau saudara baca di ayatnya yang pasal 7 ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti apa? Belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Nah, itu kekuatan Tuhan. Sedangkan
Tuhan itu selalu menggunakan dari hal-hal yang kecil dalam diri kita. Jadi kemampuan kecil kita ini membuat kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur Gideon ketika dia membawa pasukannya dari 32.000 sampai akhirnya beberapa kali pengurangan menjadi 300 orang. Jadi kita lihat bersama bahwa Tuhan melakukan sesuatu tidak perlu keahlian kita yang banyak. Tidak perlu sesuatu yang besar. Nanti kita gampang sombong. Makanya waktu Gideon membawa pasukannya, Tuhan berkata, ayat 2, pasal 7, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, kenapa selalu Tuhan mengizinkan kita itu untuk dari kemampuan kita yang sedikit terus terjadi sesuatu untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang melakukan. Kadang-kadang kita merasa bangga dan kan saya punya kenalan, kan saya punya ini. Akhirnya peluang-peluang yang Tuhan sediakan kita tidak bisa dapatkan dan peroleh. Nah, dua contoh ini membuat ketika satu pribadi itu tidak mampu dan kita menyadari bahwa kita tidak mampu, disitulah Allah bekerja. Disitulah Tuhan melakukan dan menunjukkan kebesarannya. Ketika aku tidak mampu, disitulah Tuhan bekerja. Nah, makanya saudara-saudara jemaat Batra yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah membanggakan diri dan pengalaman dan kemampuanmu. Karena Tuhan tidak pernah menggunakan kemampuan kita yang banyak itu untuk mencapai sesuatu. Tuhan selalu mau bahwa kita ini harus merendahkan hidup kita dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Sehingga apapun peluang yang ada di depan mata kita, kita dapat capai, kita akan dapat tuju dengan kekuatan Tuhan. Karena ketika semakin kecilnya peluang, ternyata di situ Tuhan semakin bekerja. Ketika kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Jika kita merasa lemah, jangan khawatir, karena justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan dinyatakan dengan sempurna. Coba kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Kepada yang seorang dua ya. Oh, ini satu ini. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi semakin banyak kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita untuk mencapai sesuatu, semakin tidak jadi. Tapi kalau di mana kita menjalankan sesuatu tujuan, apalagi peluang yang Tuhan berikan untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai ini, untuk mencapai itu, untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, raih dengan kekuatan Tuhan.
Karena Tuhanlah yang memampukan kita. Jadi ketika kita berhasil dan sukses, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita tidak sama seperti orang pasukan Gideon tadi. Nanti kamu berkata karena akulah. Yang kedua, setiap peluang selalu ada risiko. Daud tahu risikonya apa, nyawa taruhannya ini kalau saya kalah. Nah, kadang-kadang kita itu ketakutan dengan resikonya. Makanya banyak orang Kristen tidak dapat mencapai berkat-berkat Tuhan karena ketika dikasih peluang untuk dia raih, dia selalu lihat masalahnya. Oh, nggak bisa. Saya tidak bisa beli rumah, Pak Gembala. Nggak cukup saya punya gaji. Tunggulah waktunya Tuhan. Nggak akan ada waktunya Tuhan. Nah, ini waktunya Tuhan. Apalagi nanti kita lihat bagian yang ketiga. Bahasa yang selalu orang katakan impartasi. Bahwa peluang itu harus dibagi. Jadi kalau saya bicara sama jemaat, sebenarnya saya itu lagi nanti bagian ketiga. Nah, kedua ini bahwa peluang dan resiko kehilangan nyawa ada bagi Daud ketika dia berkata, saya akan lawan Goliat. Jadi resiko-resiko itu Daud sudah tahu. Dan dia yakin bahwa apa yang dia sampaikan ini, dia sudah siap. Nah, kadang-kadang kan kita nggak mau repot, nggak mau bayar harga. Apa saudara tanya cerita-cerita orang yang berhasil? Awalnya itu dari kegagalan, banyak gagal. Nah, itulah resiko-resiko itu yang membuat banyak orang tidak mau melanjutkan peluang itu. Sudah berhenti di situ. Jadi akhirnya nggak dapat sesuatu. Daud masih muda. Kalau Daud menolak kesempatan itu, dia tidak akan menjadi raja. Inilah yang Tuhan ciptakan. Ketika kita tidak merasa mampu, tapi kita mau ambil resiko. Makanya saya selalu sama ibu itu, setiap ada acara mengambil resiko, berkat kita itu kita taruh dulu. Itu resiko, kadang-kadang kita nggak punya duit, ada sesuatu yang harus dibayar, ya kita taruh dulu. Banyak kali kita kan kita tidak mau rugi. Kita tidak mau, kok ini kita melayani Tuhan kok kita yang harus, di situ bagaimana kita membangun rumah ini, saya keliling sejabodetabek. Saya bilang saya harus punya rumah. Apapun resiko yang saya harus hadapi. Saya sampai bilang sama anak-anak ya, kalau sampai ini rumah tidak selesai, papa sakit atau ya nggak tahu deh, tapi puji Tuhan masih menikmati. Nah, inilah setiap peluang selalu ada risiko. Jadi ketika Tuhan memberi peluang, ingat bukan kekuatan kita dan kita harus bayar harga, ada risikonya, bos. Tidak mungkin saudara itu memperoleh berkat-berkat Tuhan yang besar dan banyak ketika saudara tidak mau berkorban. Iya kan? Jadi setiap peluang ada risikonya. 4 orang kusta masuk kota tidak boleh. Kita ke musuh aja. Jadi memang resiko yang kita harus ambil yaitu ketika di mana peluang itu kelihatan, ya udahlah. Apa yang terjadi hadapilah. Nah,
Tidak akan ada berkat Tuhan yang kita peroleh kalau kita tidak mau ambil resiko. Bukan buta-buta ya. Tapi pasti ada tantangannya. Ada masalahnya. Ada persoalannya. Ada hambatannya. Ada tantangannya. 4 orang kusta ini sudah tidak peduli lagi resiko yang dihadapi karena ya pasti akan terjadi. Tapi kalau mereka tidak ambil langkah itu, bukan saja mereka yang diselamatkan, tapi mereka menyelamatkan orang Israel. Jadi ketika kita menerobos resiko untuk mencapai peluang yang Tuhan berikan bagi hidup kita, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, inilah bagian ketiga, bahwa membuka peluang bagi orang lain. Kenapa kita selalu itu mencari-cari teman yang bisa mempekerjakan jemaat? Karena kita mau berbagi. Jangan kita tahu sendiri peluang ini, makanya saya bawa jemaat di kebun. Kalau ada yang ahli ya bisa bercocok tanam di sana. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita jangan makan sendiri. Kita harus bagi kepada jemaat yang lain. Kalau ada teman, sudahlah, enggak usahlah dikasih itu. Kalau kita tahu sesuatu yang baik, sampaikan. Peluang yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan, jangan kita sia-siakan. Banyak saya kasih peluang kesempatan jemaat untuk jadi pengurus, tapi banyak yang tidak mau mengerjakan. Tidak mau susah, tidak mau menderita melayani Tuhan, tidak mau repot. Akhirnya peluang-peluang yang disampaikan dalam pelayanan padahal dia mampu. Kalau dia menjalankannya dia mampu. Dia bisa jadi berkat di tengah-tengah jemaat. Tapi dia tidak mau. Tidak mau mengambil resiko. Tidak mau ada beban. Tidak mau dikata-katain. Nah, jadi 3 bagian peluang ini ya kita dapat melihat ketika semakin kecil peluang, semakin besar kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi jangan menganggap bahwa saudara ini tidak bisa apa-apa. Justru dari saudara punya ketidakmampuan, Tuhan bekerja di situ. Dan setiap peluang yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan ada resiko, ada masalah, ada tantangan. Ada persoalan, tidak mulus. Mengerjakan sesuatu itu tidak mulus. Tuhan sudah kasih kesempatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita harus membuka peluang bagi orang lain. Jangan diam-diam, Tuhan sudah berkati kita, kita diam-diam. Bagi itu berkat, bagi kita punya relasi-relasi supaya teman-teman kita seiman bisa dapat kerjaan. Tapi yang dikasih kerjaan harus setia, harus dapat dipercaya, harus rajin. Apalagi kalau kita dikasih peluang untuk melayani. Banyak pengurus, berkali-kali saya beri peluang, Tuhan kasih kesempatan untuk dia melayani, dia tidak mau sungguh-sungguh melayani. Dia tidak mau ada beban pelayanan dalam dirinya. Padahal Tuhan sudah kasih kesempatan buat dia. Itu sebabnya pagi hari ini marilah kita menggunakan peluang-peluang yang Tuhan berikan bagi hidup kita untuk mengembangkannya. Amin, saudara-saudara. Peluang bisnis, raih, capai di dalam Tuhan. Jangan merasa kita tidak mampu. Kita punya Tuhan, kita mampu ketika kita tidak merasa mampu. Dan kedua, harus hadapi, jalani setiap liku-liku, setiap tantangan, setiap kerikil-kerikil, batu-batu harus kita lewati. Hidup pelayanan itu tidak mulus. Kita harus melewati tantangan, beberapa rintangan sebelum kita menjadi orang yang menang.
Dan yang terakhir, peluang-peluang dalam hidup kita ketika kita dikasih kesempatan Tuhan kita capai, kita harus berbagi. Dan itulah yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini, bahwa kita semua harus mengerjakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau saudara sudah diberkati, jangan makan sendiri itu berkatnya ya. Berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Apapun peluang yang Engkau berikan bagi hidup kami, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesuksesan, baik dalam usaha, bisnis, mata pencarian kami. Yang pertama Tuhan, kami harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa ketika kemampuan kami Tuhan ini terbatas. Tapi kami tidak mau Tuhan membatasi kemampuan Tuhan dengan keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan mampu. Kalau Tuhan sudah sampaikan sesuatu bagi kami harus kerjakan, kami harus laksanakan dengan kekuatan Tuhan. Dan kami juga harus percaya di tengah-tengah berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu ada begitu banyak tantangan. Dan kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dan sehingga ketika kita diberkati Tuhan, kita harus berbagi. Terutama yang menikmati adalah keluarga kita sendiri. Jangan sampai berkat-berkat yang kita peroleh, yang Tuhan berkati melalui keluarga kita gunakan di tempat lain. Kita gunakan di tempat-tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Berkat yang Tuhan berikan, yang harus menikmati pertama yaitu keluarga kita. Keluarga inti kita. Karena dari situlah Tuhan memberkati kita. Karena dari situlah peluang-peluang itu berjalan bersama-sama kita raih. Sehingga berkat itu tidak pergi ke tempat yang tidak sesuai. Karena Tuhan ingin memberkati keluarga jemaat Batra yang setia. Yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melakukan kehendak Tuhan melalui korban persembahan dan persepuluhan. Tuhan mampu memberkati keuanganmu. Karena engkau tidak punya uang, Tuhanlah yang memberikan. Berkati tangan-tangan yang memberi korban persembahan, yang mengembalikan milikmu Tuhan. Janji firman-Mu memberkati mereka dari tingkap-tingkap langit, mencurahkan, menjauhkan setiap belalang pelahap, kerugian-kerugian keuangan, sehingga kebutuhan keperluan keuangan mereka terpenuhi karena mereka setia di dalam keuangan mereka kepada Tuhan. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai umat-umat-Mu jemaat Batra Perumnas 1 Tangerang. Di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada beraktivitas. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji.